Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Jejak Widodo. Hari ini saya berada di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Baru saja telah dilakukan deklarasi dari Front Penegak Kedaulatan Rakyat yang intinya mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah karena pergerakan selama ini dinilai kurang efektif. Maka hari ini mereka sepakat untuk mengajak masyarakat secara luas melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang terlalu banyak melanggar undang-undang, peraturan, dan semaunya sendiri mengatur negara. Mari kita saksikan proses deklarasi ini secara seksama. Dalam perjuangan kita, saya kira sudah banyak sekali kita deklarasikan tentang perlawanan kita terhadap kezaliman yang ada. Namun yang sekarang kita kumpul ini adalah lain. Kumpul ini kita mendeklarasikan presidium yang akan betul-betul cuma tidak mengingatkan, bukan cuma kita melakukan perlawanan secara moral. Itu apa kita lakukan itu? Atau yang kita lawan juga tidak bermoral. Oleh karenanya kita kumpul di sini. Presidium ini adalah presidium yang akan menyatukan semua kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Bukan kita ingin cawe-cawe, enggak. Ini tugas bangsa. Jadi tidak ada lagi kita akan cawe-cawe. Kita berkumpul untuk menyatukan kekuatan kita kembali. Kalau kita selama ini melakukan semua kegiatan yang sifatnya saran, yang sifatnya ajakan, tidak tepat. Karena itu semua adalah gendam mereka. Kita suruh menari di gendam mereka. Mereka berkuasa, mereka punya uang, mereka punya polisi, mereka punya tentara, mereka punya semuanya. Tapi satu yang mereka tidak punya adalah kebenaran. Kita berkumpul ini untuk mendeklarasikan untuk supaya rakyat kita tetap dalam satu arah, yaitu kita membela kebenaran. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak bukan cuma rekan-rekan dari non-TNI, tapi saya juga ingin mengajak semua rekan-rekan dari TNI, baik adik-adik yang sekarang masih di dalam maupun yang sudah bersih. Secara dasar kita jangan meragukan TNI. Karena apa? Di lubuk hati yang paling dalam TNI itu adalah dia tentara rakyat. Sekali lagi, dia tentara rakyat. Entah itu yang ada di dalam, entah itu yang memperoleh harhor dan lain-lain. Tetapi pada dasarnya mereka adalah tentara rakyat. Mereka kembali rakyat. Dulu perjuangan pada tahun 45 di dalam cikal bakal tentara di situ ada Hizbullah. Jadi sekarang kalau kita tidak melanjutkan itu, perjuangan itu salah. Dan saya minta rekan-rekan yang non-ABRI jangan sampai meragukan TNI. Sampai pada saatnya nanti saya kira TNI akan kembali kepada fitrah. Apapun mereknya, dia akan kembali kepada fitrah. Jangan sampai karena adanya suatu kegiatan-kegiatan yang sebetulnya bukan kegiatan-kegiatan yang dikehendaki oleh rakyat,
terus kita tidak berdaya. Tidak. Rakyat adalah induk kita, induk TNI. Jadi saya minta juga kepada rekan-rekan semua, jangan meragukan TNI. Kami di sini, TNI di sini ada mantan wakil Panglima ABRI, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan semua. Kita tetap berdiri tegak pada keadilan, pada kebenaran. Peribahasa orang Jawa mengatakan, lek wedi ojo wani-wani, tapi lek wani ojo wedi. Dan saya mengimbau juga semua rekan-rekan saya yang ada di TNI yang masih dalam posisi kembali kepada kita, kembali bahwasanya kita tentara rakyat, tentara daripada negara yang paling liberal, yang paling kapitalis. Ada satu hal yang saya masih pegang, dia mengatakan kepada seluruh perwira, dia katakan adalah give example and be an example. Beri contoh dan jadikan dirimu contoh. Jangan karena ada remah-remah roti kita lupa kepada tugas kita. Kita lupa pada fitrah kita. Maka saya mengajak semua adik-adik saya, anak-anak saya yang masih di hati, kembali kepada fitrah. Ingat, fitrah kita adalah bagian daripada rakyat. Oleh karenanya pada kesempatan ini, deklarasi yang kita akan lakukan ini bukan cuma sekedar deklarasi ajakan, sekedar saran-saran, tapi kita mendeklarasikan suatu front untuk tetap memang bergerak di lapangan, bergerak di lapangan. Tidak ada artinya kalau kita menyarankan membuat gerakan moral, padahal yang kita tentukan itu, kita lawan itu tidak ada orang. Jadi sekali lagi saya bilang pakai bahasa Jawa. Kayak wani aja budi-budi, tapi yang budi aja wani. Saya bisa di Jawa Timur, di Madura, itu ada siapa? Palido, tali layangan, nyawa situ hilang-hilangan. Ini tekad kita untuk suatu kebenaran, untuk suatu yang merupakan dasar daripada hati nurani rakyat. Kita belain sampai kapanpun. Bahasa Jawanya terlalu diterjemahkan, Pak. Ya, Bahasa Jawanya terlalu diterjemahkan. Artinya apa? Tali hidup, tali layangan itu artinya tali hidup, tali untuk layangan. Nyawa situ hilang-hilangan. Itu paling terkenal di Madura. Tali hidup, tali layangan. Nyawa situ hilang-hilangan. Jadi tali hidup, tali untuk pakai layangan. Nyawa satu hilang-hilangan. Cuma aja. Terserah siapa dinilai provokator, terserah. Kalau kita di tengah-tengah rakyat tidak ada istilah provokator. Yang ada adalah kita membela kebenaran yang ada di rakyat. Terima kasih. Mari kita simak deklarasi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa saja. Beliau dalam beberapa kesempatan mengatakan, walaupun saya sempoyongan usia 76, tapi kalau diperlukan saya ambil senapan sebelum saya pakai helm saya, sekali.
Selanjutnya kita dengarkan dari Dr. Marwan Batubara, kepala inisiator. Kasih sebentar lagi. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Alhamdulillah. Muhammad yang saya hormati Pak Jenderal Yusno, Pak Jenderal Fahrul, Pak Laksamana Slamet, Pak Harto dan Pak Narko. Di belakang ada Pak Dedi Budiman, Majen, dan teman-teman sekalian. Ini satu kesempatan yang mungkin ya bagi sebagian aktivis yang aktif di lapangan memperhatikan gerakan advokasi perlawanan kepada rezim Presiden Joko Widodo ini. Mungkin sudah lama ditunggu ya untuk perlawanan kita itu nantinya seperti apa. Nah, setelah kita bahas sekitar 3-4 hari atau 5 hari, lalu kita menyepakati untuk menyampaikan deklarasi dan pernyataan sikap kita hari ini. Memang ada hal-hal yang mungkin kurang sesuai dengan harapan, ada yang mungkin dianggap ini sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran dari beberapa teman lain, tapi percayalah bahwa sebetulnya niat kita tetap bagaimana rezim ini bisa berakhir. Jadi lihatlah fokusnya, tapi kalau ada kesalahan-kesalahan mohon maafkanlah kami ya, karena tidak ada niat untuk menyaingi atau meninggalkan perjuangan teman-teman kita yang lain. Saya kira itu mungkin ya yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang kedua, kita memang mencatat dan sudah mengalami sendiri bagaimana sedemikian rusaknya rezim yang dipimpin oleh Joko Widodo ini. Jadi kalau bicara tentang kejahatan itu ada istilah yang disebut sebagai ultimate crime against nation, ultimate crime against the nation. Ya, kejahatan tingkat tinggi puncak, sudah puncaknya ini yang namanya pemerintahan yang dipimpin oleh Joko Widodo itu. Kalau kita bicara ukuran kejahatannya dan itu kita kaitkan dengan konstitusi dan penjahat ini harus diakhiri, maka bisa dengan gampang kita merujuk ke pasal 7A. Di sana ada 3 jenis kejahatan yang disebutkan, yaitu yang namanya kejahatan pidana besar berat, ada kejahatan etika moral, ada kejahatan administratif. Yang terakhir ini sebetulnya hal yang sepele karena ini dicantumkan juga dalam konstitusi pasal 6 tentang syarat. Ya. Kalau mau nyapres itu syaratnya apa? Ya ada 20 syarat kalau diturunkan ke dalam undang-undang. Salah satunya itu misalnya kualifikasi pendidikan. Nah ternyata ada yang mengkhawatirkan lalu menggugat ke pengadilan. Dulu itu 2022 yang menggugat ini justru ditahan 6 tahun. Ya, tapi gugatannya sendiri tidak pernah diproses oleh pengadilan. Nah ini seperti apa ini? Lalu belakangan di awal Januari 2023 ada 5 teman-teman kita aktivis, salah satunya itu Pak Rizal Fadila, ada Pak Muslim Arbi, ada Pak Hatta dan saya lupa 2 lagi. Tapi intinya menggugat kalau memang tidak ada masalah di kualifikasi pendidikannya, ya dibuka saja. Tapi kita sudah menjalani lebih dari 3 persidangan, begitu ya? Sudah mungkin 6 atau 7 kali. Padahal masalahnya gampang. Pak Jokowi tinggal datang, tunjukkan ijazah aslinya misalnya, atau KPU, ya, atau UGM misalnya. Tapi kan itu tidak terjadi. Nah ini sebenarnya contoh saja ya. Lalu kalau bicara pidana berat itu disebutkan dalam 7A itu tentang ada
bicara ngomong itu tidak. Nah, didefinisikan pengkhianat negara itu salah satu adalah melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam konstitusi dan undang-undang. Nah, kita menemukan itu ada mungkin 7 sampai 10 jumlah pelanggaran ketentuan konstitusi itu yang dilanggar oleh Presiden Joko Widodo. Itu namanya pidana berat. Ya. Dan ini tingkat kejahatannya semakin ke belakang, semakin meningkat, semakin semena-mena. Salah satunya itu dalam pencawapresan Gibran misalnya. Ada intervensi, di situ juga ada pelanggaran pidana dan etika. Nah, maka kita lanjutkan ke delik berikutnya, yaitu tentang pelanggaran etika. Ini juga sudah bisa kita temukan kejahatannya dalam bentuk bagaimana Presiden Joko Widodo itu menjadi pemeran utama dalam terlaksananya pemilu curang. Nah, jadi kembali tadi ke istilah ultimate crimes against the nation. 3 delik untuk Presiden penjahat ini diakhiri, itu sudah lebih dari cukup untuk beliau itu segera dilengserkan atau diturunkan. Oke, karena itu hal ketiga yang bisa sampaikan adalah bahwa kalau kejahatan ini ingin diselesaikan melalui jalur hukum, itu kita berharap kepada DPR. Karena itulah fungsi pengawasan DPR harus dilakukan, dan kalau itu dilakukan sejak dulu mungkin tidak sampai seperti ini. Tapi DPR-nya tidak peduli. Bahkan sampai sekarang pun yang kita harapkan misalnya mereka itu segera mengajukan hak angket tentang pemilu curang. Ini masih belum. Ya. Kemudian yang terakhir, saya kira kalau kita bicara hukum etika ini susah untuk dikuantifikasi. Ya, dia melakukan kecurangan, itu melanggar etika, melanggar sumpah jabatan yang diatur ditetapkan dalam pasal 9 Undang-Undang Dasar. Bagaimana ini mengukurnya? Susah. Tapi intinya dari sisi hukum politik kelihatannya kita tidak terlalu banyak harapan, kecuali mungkin kalau memang DPR terutama 5 partai PDIP, P3, PKB, PKS dan Nasdem itu memang serius mendengar aspirasi rakyat. Kalau tidak, ya lupakan saja itu penurunan penjahat tadi. Maka yang terakhir saya kira yang sangat penting adalah kenapa kita membuat gerakan ini atau front yang disebut tadi Pak Harto ya, jadi istilah front ya. Itu adalah supaya langkah ketiga selain hukum politik itu adalah gerakan perlawanan rakyat. Maka nanti akan dibacakan oleh Pak Harto posisi kita, yaitu bahwa kita akan membangkang kepada rezim yang memang jahat, tapi juga sekalian kita melakukan perlawanan. Nah, mudah-mudahan dengan acara deklarasi dan pernyataan sikap kita ini nanti, maka langkah ketiga kalau hukum politik tidak ada harapan, maka perlawanan jalanan oleh rakyat ya, yang saya kira akan dikoordinasikan, dikonsolidasikan, dan saya kira Pak Harto siap nanti di depan dalam bentuk yang namanya front penegak daulat rakyat untuk segera bersikap dan memulai langkah-langkah aksinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi posnya meriah buat Dr. Marwan Batubara. Tadi Pak Harto bilang gak cukup lagi gerakan moral, karena yang didapatkan orang-orang yang tidak punya moral. Gitu Pak Harto. Makanya lahirlah front penegak daulat rakyat. Oke, selanjutnya sebagai pamungkas kita dengarkan Muhammad Rijal Fadilah SHMH untuk menyampaikan paparnya secara singkat, tapi bisa ulama kita semuanya. Silakan, Pak Rijal. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum
juga seperjuangan dalam menegakkan kebenaran. Pertama adalah bahwa memang Pak Jokowi ini sudah melakukan pengkhianatan negara. Pak Jokowi sudah melakukan KKN. Pak Jokowi sudah melakukan pelanggaran kepada hal-hal yang berhubungan dengan etika. Memang sudah waktunya lengser. Ada 3 momen, 3 isu yang aktual yang harus menjadi pintu masuk bagi gerakan yang lebih terstruktur, sistematis dan masif. Yang pertama adalah isu kecurangan pemilu. Ini adalah magnet untuk masyarakat mengkritisi rakyat berbuat dan bergerak. Kecurangan pemilu sudah jelas, tidak bisa dibiarkan. Membiarkan sama saja dengan membiarkan kejahatan. Yang kedua adalah isu hak angket. Hak angket atau hak penyelidikan yang sekarang sudah mulai ramai, katakanlah pro kontra, ragu dan berbagai variasinya. Tapi hak angket itu adalah isu yang penting juga untuk direspon oleh rakyat dan masyarakat. Yang ketiga adalah isu memang pemakzulan Jokowi secara langsung oleh proses konstitusi atau isu desakan Jokowi agar mundur. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, semuanya itu tidak ada artinya. Isu-isu itu kalau tidak ada memang gerakan ring dari rakyat atau masyarakat bangsa Indonesia. People power. Dalam bahasa agama namanya Masyiroh Kubro. Aksi rakyat besar-besaran. Saya kira isu itu hanya magnet. Isu itu hanya magnet. Tapi esensi bagi perubahannya, termasuk turunnya Jokowi dari jabatan sebagai presiden dan mengakhiri rezim kriminalnya ini adalah rakyat yang menentukan. Rakyat, itulah yang kita sebut dengan people power atau Masyiroh Kubro. Saya kira gerakan itu harus menuju ke sana. Tanpa adanya ke situ sia-sia. Insya Allah ada pernyataan Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Tapi itu betul loh. Kalau rakyat sudah bergerak, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun membantu. Dalam hadis ada namanya Yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama jamaah. Bersama kebersamaan. Bersama rakyat yang bersatu. Bersama rakyat yang bergerak. Rohiyah, rakyat menentukan perubahan. Gulingkan Jokowi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, oleh karena itu seluruh elemen rakyat bergerak. Kita terharu para purnawirawan jenderal ini turun dan sudah menyatakan keberanian dan sikapnya. Kita tahu jati diri TNI. Undang-Undang TNI 34 2004. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Buktikan jati diri itu. Dan insya Allah kita rakyat masih yakin akan jati diri TNI tersebut. Bagi bagian dari rakyat, hayu berjuang bersama rakyat. Bagian tentara nasional, jaga kedaulatan negara ini yang sudah dijual, digadaikan kepada kepentingan asing yang sebenarnya menginjak-injak kedaulatan negara. Nasionalisme kita ini harus bangkit dan semakin semangat lagi. Sebagai tentara pejuang, mari bareng-bareng kita
Bapak Ibu yang saya hormati, perempuan bergerak, para umat ini, santri, kebenaran bulan puasa ini, ayo berjihad. Karena dengan jihad itulah kita akan mulia. Amin. Ayo, gitu kan para santri, para ulama. Mana yang biasa di mimbar itu teriak-teriak umat kuat, umat hebat, tapi ruhul jihad nggak ada. Untuk merubah keadaan, menjatuhkan juga rejim jahat, harus dengan jihad itu. Allahu Akbar. Jihad fisabilillah. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Kalau mau jadi mukmin yang benar-benar, itu harus memperkokoh iman, harus berhijrah. Jangan bertoleransi, jangan berkolaborasi dengan rezim. Hijrah keluar. Wajahadu, setelah hijrah berjihad. Jihad, jihad. Saatnya kita berjihad umat Islam ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhir, walladzina awaw wa nasaru. Tolong menolong bahu-membahu satu dengan yang lain. Semua potensi ini adalah hal yang bisa kita satukan. Kemuakan terhadap rezim sudah merata, sudah merata. Di sana sini sudah ada suara-suara tentang perlawanan terhadap rezim. Tapi belum bersatu. Walladzina awaw wa nasaru. Ayo bahu membahu, tolong menolong, satu kesatuan. Kalahkan rezim yang zalim itu, kalahkan rezim yang munafik itu, kalahkan rezim yang tidak berangkat dari penghormatan kepada rakyat itu. Insya Allah mereka lah mukmin benar, mereka yang menang. Nasrul min Allah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, kemenangan dekat. Sudah dekat Bapak Ibu Saudara sekalian. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat. Nasrul min Allah wa fathun qarib. Pertolongan Allah sudah. Pertolongan Allah dan kemenangan sudah dekat. Kalimat berikutnya 12 minggu sebelum dan sambung ini informasi umum ini sampaikan kabar dari orang beriman. Jadi orang-orang beriman akan kemenangan, betul kan? Betul ya. Orang-orang saya hormati kalau saya muliakan, ketika periode kedua ada 7 juta orang. Katanya sempat 13 juta orang. Ketika kesimpulan ada 3 juta orang menjemput ke bandara. Ketika kampanye terakhir pasangan Amin Bijis katanya 3 juta orang. Bayangkan 3 juta orang itu kalau tidak hanya kerumunan tapi bisa jadi barisan, dahsyat. Ya, karena kita dengarkan Mayor Jenderal Soekarno akan menyampaikan deklarasi yang diharapkan kita semua yang menjadi kerumunan berubah mengatur menjadi barisan. Setuju ya? Allahu Akbar. teman-teman purnawirawan saya hormati, Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh politik serta hadirin hadirat sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Terima kasih membawa acara memberi kesempatan saya untuk naik ke podium ini. Saya tidak perlu jelaskan lagi yang lain, ini perlu mungkin sedikit saya tambahkan sebelum
menyampaikan ikrar bahwa front ini dibentuk setelah beberapa hari di antara kita ini banyak, apakah dari yang tipis, emak-emak, purnawirawan segala macam. Kita melihat bagaimana bapak, ibu, adik-adik, anak-anak yang melaksanakan unjuk rasa di DPR selalu teriak, selalu ngomong. Kita kalau per kelompok ini nggak mungkin berarti buat telinganya Jokowi dan rejimnya. Nggak berarti. Harusnya kita dikoordinir jadi satu. Harusnya ada pemimpin. Itu suara saya bilang bila itu kalau saya bertanggung jawabkan. Saya dengar dari mak-mak pun berbawa. Kadang-kadang sakit hati dengarnya. Karena ada mak-mak ini lebih berani kalau ngomong. Pak, kita mau gini-gini terus. Kapan perangnya? Pasti baik dengar. Maksudnya kapan kita ganti rezim ini? Rezim ini sudah demikian amburadul dan kurang ajar yang terhadap negeri ini. Nah, karena itu kemarin dari diskusi kumpul dengan beberapa teman dari pejabat dan tokoh sini, kita merencanakan membentuk satu front yang tidak mengabaikan yang lalu. Silakan, mari kita bersatu. Cuman kali ini ya kita akan mengajak para pengunjuk rasa yang terdiri dari ratusan kelompok itu bersatu supaya suaranya lebih keras, supaya yang rada-rada budak di pemerintah itu dengar. Kalau masih budak, ya mungkin pagar DPR kita dorong, kita ganti suaranya. Kalau kita di gedung rakyat, di gedung kita itu nggak berfungsi mewakili kita, ya kita saja langsung ambil alih sebagai representasi perwakilan rakyat. Benar? Nah, itu bubarkan DPR. Seperti itulah. Makanya front ini bentuk front menegak daulat rakyat. Jadi kalau ada kelompok lain yang mirip-mirip, ya nama saja tidak usah dipermasalahkan. Tapi tujuannya sama, gantung Jokowi. Bagaimana kita ganti pemerintahan yang kurang ini dengan pemerintah yang benar sesuai dengan cita-cita Bapak Founding Fathers negeri ini yang menggerakkan negara yang adil, makmur, merata Indonesia. Kira-kira demikianlah. Yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Marwan maupun Pak Rijal Padilla. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita ketahui kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akhir ini sudah semakin buruk dan memprihatinkan. Negara yang diselenggarakan secara ugal-ugalan, syarat pelanggaran konstitusi dan hukum, secara syarat kepentingan oligarki, sehingga kian menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Joko Widodo dinilai berperan sentral dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang melemahkan demokrasi, kebebasan berbicara dan penegakan daulat rakyat, terutama dalam pemilu 2024. Pemerintahan Joko Widodo bersama penyelenggara pemilu telah menciptakan pemilu curang. Presiden Jokowi diyakini telah menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, berpihak dalam politik elektoral dan menjalankan praktek politik nepotis guna melanggengkan kekuasaannya. Presiden Joko Widodo dianggap telah menggunakan kekuasaan dengan pendekatan menghalalkan segala cara. Berbagai masalah bangsa dan negara di atas harus segera diperbaiki dengan langkah awal melengsarkan Presiden Joko Widodo.
yang dianggap sebagai sumber utama masalah di negara ini. Langkah perbaikan dapat ditempuh melalui jalur hukum, jalur politik, serta gerakan perlawanan rakyat. Oleh sebab itu, guna berhasilnya perbaikan serta pulihnya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai cita-cita proklamasi dan kedaulatan rakyat, Front Penegakan Daulat Rakyat terpanggil untuk berperan aktif, sekaligus mendeklarasikan terwujudnya pembangkangan atau perlawanan rakyat. Sebelum saya lanjutkan, setelah ini saya akan bacakan pernyataan. Saya mohon Bapak Ibu berdiri dan bisa mengikuti pernyataan ini. Terima kasih. Kami dari Front Penegak Daulat Rakyat dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Menolak dengan tegas hasil pemilu. Khususnya Pilpres 2024. Yang dinilai curang. 2. Mendesak DPR segera menggunakan hak angket guna menyelidiki dengan seksama kecurangan pemilu 2024. 3. Meminta agar pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi. 4. Menuntut DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo. Jakarta, 9 Maret 2024.